Ada keperluan apa Anda masuk tempat ini? Jujur ya Pak, ini papa saya yang booking tempat ini. Ya, saya cuma mau ketemu sama papa saya sebentar aja, nggak nyampe 5 menit. Sebentar. Es krim khusus buat orang yang spesial, buat kamu yang selalu punya kejutan buat aku juga. Thank you. Kenapa sih? Kok gitu mukanya, emang gak suka ya aku kasih es krim? Aku suka. Bukan gitu lagi deh mukanya, kayak lagi mikirin sesuatu. Kenapa sih ngelamun? Ayo dong Emma, hey. Aku gak suka loh ngeliat kamu kayak gini. Ada apa sih? Aku mau tanya sesuatu sama kamu. Ya udah tanya aja. Tapi kamu janji sama aku ya. Kamu jawab yang jujur. Pasti dong aku jujur. Kalau ternyata nanti Lia bebas, apa yang bakal kamu lakuin? Dia nggak mungkin bebas. Ya udah jawab aja pertanyaan aku. Kalau ternyata Lia bebas, kamu milih siapa? Kamu milih aku atau milih Lia? Kamu kenapa sih nanya kayak gitu, Emma? 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 Ini ada apa sih? Kenapa nanyanya kayak tadi? Alvino, aku itu perempuan. Aku butuh kepastian dari kamu. Kamu tinggal jawab aja. Kalau Lia bebas, kamu pilih aku atau pilih Lia? Oke. Seharusnya kamu itu nggak perlu ragu. Apalagi nanya kayak tadi. Karena kamu udah tahu kok siapa yang bakal aku pilih. Buktinya, Emma. Aku udah berhasil kan? Aku gugat cerai Lia dan sekarang prosesnya berjalan. Dan aku berani datang ke papa kamu ngungkapin perasaan aku. Jadi udah pasti, aku pasti akan pilih kamu, Emma. Apapun yang terjadi. Yakin kamu sama jawaban kamu? Yakin banget dong. Udah aku buktiin. Pak, ada keperluan apa Anda masuk tempat ini? Jujur ya Pak, ini papa saya yang booking tempat ini. Ya, saya cuma mau ketemu sama papa saya sebentar aja, nggak nyampe 5 menit. Sebentar. Jangan bohong, kamu sudah memperhatikan gerak-gerik Anda. Sekarang cepat pergi dari sini. Sebentar aja Pak. Saya cuma mau ketemu sama papa saya. Ya. Tempat ini sudah di-booking. Sebaiknya Anda pergi dari tempat ini. Pak, bawa dia, Pak. Ayo. Ayo. Apaan sih itu? Oh iseng ya, dasar ya ini ya. Tuh cobain dulu es krimnya enak apa enggak di hidung kamu. Kamu tuh ya bener-bener ya, berlebihan banget ya. Aku tuh udah serius tau sih. Ya bisa kamu tuh serius banget, padahal aku cuma mau ngetes kamu aja tahu. Iya. Aduh, angkat tahu. Biarin aja. Aku pikir ada apaan. Iseng banget sih. Kamu tahu nggak? Aku tuh nggak mau tahu kehilangan momen indah kayak gini sama kamu. Iya, aku tahu. Tapi nggak kayak gini juga kali, nggak di pinggir jalan juga. Ya biarin aja, kan aku sayang sama kamu. Biar semua orang tahu kalau aku sayang sama kamu. Dasar. Aku juga sayang sama kamu. Makanya nggak usah mikir kayak tadi ya. Iya, tapi aku tuh lebih sayang nih kalau es krim di hidung kamu nggak makan. Masih ada. Cuci tangan dong, jorok itu. Atur dong ke aku, Alvina. Gagal nih makan es krim. Nyam. Lagian kamu tenang aja. Aku yakin kok Lia itu nggak bakal dibebasin dari penjara.
Karena dia dan anak dalam kandungannya itu pasti bakal mendekam di penjara selamanya. Kamu kenapa? Kok jadi nggak lihat gitu mukanya? Kamu nggak suka aku ngomong kayak gitu? Ya enggak, aku cuma penasaran aja. Gimana ya nasib anak itu nanti? Papa kamu udah tahu belum? Kalau anak dalam kandungannya Lia itu adalah anaknya Alex. Kamu kenapa sih bahas soal kayak gini? Kamu kan tahu aku nggak suka kamu bahas soal ini. Iya nggak apa-apa, aku pengen tahu aja papa kamu udah tahu atau belum. Emang, karena kalau sampai nanti Lia masuk ke dalam penjara, oh Tuhan, gimana nanti nasib anak itu? Dia akan besar di penjara loh. Apa papa kamu nanti akan ngelakuin sesuatu? Kalau nanti papa kamu tahu anaknya yang dikandung Lia ternyata itu adalah cucunya. Terus pulang sekarang. Emang gak kayak gini dong. Emang tunggu, jangan marah lagi dong. Aku bilang nganter aku pulang. Ya udah, oke. Aku antar kamu pulang. Tapi jangan marah, please. Tenang dulu. Oke, sorry aku udah nyinggung kamu. Aku cuma gak tega, Emma. Karena anak itu sama sekali gak bersalah. Aku tahu, Alvino. Kamu udah berkali-kali ngomong itu sama aku. Aku nggak suka kamu terlalu khawatir sama anak dalam kandungan Lia. Dan aku tahu, ujung-ujungnya pasti kamu bakal khawatirin Lia, kan? Gak kayak gitu dong, Emma. Jauh banget. Ya terus apa? Kamu berharap papaku bakal ngerawat anak itu? Apapun yang terjadi, anak itu tetap aja anak pembunuh. Keluar. Pa! Papa! Maaf ya, Pak ya. Kamu percayakan aja semua sama saya, Rosa. Adik kamu itu pasti bebas. Saya akan melakukan apapun untuk bisa membebaskan adik kamu, Lia. So, tugas kamu tinggal satu. Kamu siap untuk menjadi istri saya? Saya rasa makan malam ini sudah selesai. Saya permisi dulu. Terima kasih untuk makan malam ini. Saya yakin sidang agenda kedua pasti akan dilaksanakan. Saya juga pasti akan jamin terduga pelaku akan hadir di sana untuk bisa membebaskan adik kamu, Lia. Jadi sekarang kamu harus bisa memenuhi semua janji kamu untuk menikah sama saya, menjadi istri saya. Darah yang mengalir dalam tubuh anak itu darah pembunuh dan aku gak bakal ngerawat anak itu. Bersalah sama sekali, Emma. Dia nggak salah. Anaknya murni. Belum tentu dia tumbuh besar seperti ibunya. Oke, kasihan banget. Dia harus lahir dan besar di penjara. Emang kamu gak kepikiran sama sekali ya, nggak ada hati nurani untuk ngelakuin sesuatu buat anak itu? Biar gimana pun juga, Emma.
anak yang dikandung sama Lia itu ponakan kamu juga. Kamu tuh maunya apa sih? Kamu mau Lia bebas? Kamu mau anak itu dilahirkan di luar penjara? Dan akhirnya anak itu menikmati kebebasan sama ibunya? Hah? Sekarang aja kamu rawat anak itu. Itu kan yang kamu mau? Udah tenang, oke? Sorry, maaf. Maaf aku udah nyinggung kamu. Udah, cukup. Sekarang aku antar kamu pulang. Ayo masuk ya, Ma. Maafin aku, Alvino. Aku yakin ikatan batin kamu sebagai ayah begitu kuat. Makanya kamu masih mikirin anak itu. Itu salah satu alasan kenapa aku nggak mau Lia bebas. Entah apa yang bakal terjadi nanti kalau kamu tahu aku nyembunyiin fakta kalau anak dalam kandungan Lia adalah anak kamu. Kamu pasti bakal kecewa banget sama aku. Emma, ayo dong masuk. Ayo kita pulang. Makasih, Pak. Aku gak nyangka aku akan memilih jalan hidup seperti ini. Setelah beberapa kali dihianati, aku membiarkan diriku dimiliki oleh laki-laki yang sama sekali gak pernah aku cintai. Apa memang seburuk ini kisah cintaku? Apa ini memang takdir yang harus aku terima? Rosa nggak mungkin datang nemuin papa tanpa alasan yang jelas. Pasti ada sesuatu di antara mereka yang aku nggak tahu. Cak. Kamu sama papa di sini? Kok kamu nggak kasih tahu aku mau ketemu sama papa? Papa juga nggak kasih tahu aku, Cak. Mau makan malam sama kamu. Ya. Iya. Ada masalah atau ngobrolin apa gitu kalian? Bukan urusan kamu. Memang aku ketemu sama papa kamu. Tapi nggak ada hubungannya sama kamu, jadi kamu nggak perlu tahu. Ya, tapi ini bukan masalah kehamilan Vera kan? Jangan ya, Cak. Kamu jangan bahas ini sama papa, sama Emma, atau sama siapapun, Cak. Ini fitnah, Cak. Aku akan buktiin. Vera juga nggak bisa buktiin. Kalau anak yang ada dalam kandungan Vera itu anak aku. Tapi aku akan buktiin, Cak. Aku nggak pernah ngapa-ngapain sama Vera. Aku udah bilang bukan urusan kamu, jadi nggak ada hubungannya dengan kamu. Ya, tapi kamu sama papa ngapain, Cak? Dan papa kelihatannya ngobrol sama kamu ini penting banget. Sampai papa tutup buat umum kafe ini. Cuma demi makan malam sama kamu. Sebenarnya kenapa sih, Cak? Dan kenapa diam-diam dari aku? Kita kan udah nggak ada hubungan apa-apa, Mas. Iya, aku tahu. Jadi memang aku nggak perlu cerita apa-apa sama kamu. Udah lah, Mas, kamu nggak perlu mendesak aku terus-terusan seperti ini. Aku udah bilang ini nggak ada urusannya sama kamu. Jadi kamu nggak usah paksa aku ngomong apapun. Cak, apa ini soal Lia? Iya. Kamu ketemu sama papa dan restoran ini close for public karena ngomongin masalah hukum buat Lia. Kalau masalahnya itu, Cak, aku bisa bantu kamu. Mungkin aku akan bisa ngomong sama papa untuk meringankan hukumnya Lia. Tapi aku mohon kamu jangan ngehindarin aku, Cak. Aku nggak bisa, aku tersiksa, Cak. Dan aku nggak mau ya, Cak. Kasus kehamilan Vera, fitnah ini dipergunakan sama orang-orang supaya kita makin jauh, Cak. Aku nggak mau. Dan sampai kapanpun aku akan buktiin sama kamu, Cak. Dan aku nggak mungkin ingkarin kesempatan kedua yang udah kamu kasih ke aku, Cak. Aku nggak mungkin percaya sama aku, please.
Aku buktiin sama kamu. Ya? Percuma. Kamu gak perlu membuktikan apapun, karena aku gak akan mau kembali lagi sama kamu. Cak, jangan ngomong gitu dong. Mas, mungkin memang kita gak ditakdirkan untuk bersama. Ya harusnya kamu sadar itu. Cak, tapi aku akan buktiin sama kamu sampai kapanpun, Cak. Sampai kapanpun aku akan buktiin. Kamu gak boleh ngomong kayak tadi, Cak. Gimana kalau akhirnya aku bisa buktiin sama kamu? Kalau aku gak bersalah, masa kamu masih tetap ngomong sama aku, Cak? Kalau ini fitnah. Cak, ini fitnah, Cak. Jangan, Pak.